Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Anissa. I'm number 35. Baiklah, dalam pembelajaran instruksional desain kali ini, kita akan membahas materi tentang design a lesson plan for senior high school class. Yang pertama itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetisi dan kompetisi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi peraturan yang dikenakan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil belajar tidak akan jauh dari perkiraan. Selanjutnya, komponen dari RPP. Yang pertama itu identitas mata pelajaran meliputi. Yang pertama itu ada satuan pendidikan, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada semester, yang keempat ada program studi, yang kelima itu ada materi pelajaran atau tema pelajaran, dan yang keenam ada jumlah pertemuannya. Yang kedua itu kompetisi dasar. Kompetisi dasar merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dihadapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajarannya. Yang ketiga, kompetisi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetisi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetisi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetisi dasar atau yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetisi dasarnya. Yang keenam, materi ajar. Menurut fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetisi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetisi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didiknya, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetisi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajarannya. Yang kesembilan, ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan oleh membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada inti. Inti kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetisi dan mengacu kepada standar pendidikan. Yang ke-11, ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetisi dan kompetisi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetisi. Ini contoh rencana pelaksanaan pembelajaran.
terdiri dari satuan pendidikan SMA N1 Nyamuk, mata pelajaran bahasa Inggris, materi pokok teks record B.J. Habibie. Untuk kelas 10 tahun pelajaran 2017-2018 untuk 1 kali pertemuan. Ini terdapat kompetisi inti, selanjutnya ada kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi atau IPK dari materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi sosial, kelengkapan dan ketentuan struktur teks record mengenai B.J. Habibie. Kemudian memahami kesesuaian format penulisan atau penyampaian. Selanjutnya memahami ketepatan menggunakan struktur teks record mengenai B.J. Habibie. Selanjutnya mampu mengidentifikasi tujuan dan detail struktur bacaan teks record mengenai B.J. Habibie. Untuk fokus nilai-nilai sikap, yang pertama ada peduli, jujur, berkarya, tanggung jawab, toleran, bekerja sama, dan provokatif. Materi ini untuk materi pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran, pendekatan descriptive learning, metode pembelajarannya discovery learning, dan metodenya ceramah, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya media dan bahan pelajaran. Medianya worksheet atau lembar kerja siswa. Selanjutnya lembar penilaian, laboratorium komputer sekolah atau warnet. Dan terakhir perpustakaan sekolah. Untuk alat dan bahan bisa menggunakan laptop, Zoom, slide presentasi atau PPT. Untuk sumber belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 buku siswa mata pelajaran bahasa Inggris, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa diambil dari buku-buku bahasa Inggris yang bersangkutan. Untuk langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluannya ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Untuk kegiatan inti, terdapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan mengasosiasikan. Untuk kegiatan penutup, penilaian pembelajaran media real dan pengayaan, yaitu ada teknik penilaian, portofolio atau untuk kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kurang, silakan teman-teman memberikan komentar dan komen. Terima kasih.